Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuslasya Rasmida. Saya berasal dari Stika Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang penelitian mencakup komponen-komponen masalah yang perlu diteliti berdasarkan A. Pengamatan peneliti, B. Kajian pustaka, C. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang merupakan bahan pertimbangan, penetapan fokus penelitian, dan hipotesis bila dibutuhkan. Di dalam latar belakang perlu dipaparkan fenomena masalah dan implikasi masalah tersebut terhadap beberapa aspek yang merupakan antara lain ada kelayakan masalah, besar dan luas masalah, urgensi dari masalah, wilayah geografis yang berpengaruh, karakteristik populasi yang terkena, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah, upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah, keberhasilan dan kekurangan upaya tersebut, yang terakhir prediksi terhadap keberhasilan penelitian. Sebuah masalah atau kajian penelitian bisa atau layak disebut sebagai sebuah permasalahan penelitian apabila memenuhi syarat, yaitu ada 5 syarat. Yang pertama, feasibility atau kemampu laksanaan, 2 interesting, 3 novelty, 4 etika, dan 5 relevan. Menurut Faridah Hanum, unsur-unsur penting yang harus ada dalam latar belakang masalah adalah A. Berisi paparan hasil pemikiran logis dan alasan-alasan mengenai adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang terjadi. B. Dilakukan identifikasi berbagai permasalahan secara umum yang kemungkinan bisa diselesaikan melalui penelitian. Menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi sehingga penelitian itu penting dilakukan. C. Dibuat dengan kalimat tanya atau kalimat pernyataan yang menggambarkan permasalahan dengan jelas. D. Ditulis dengan redaksi kalimat yang diringkas, padat, dan mudah dipahami. E. Harus berisi gambaran permasalahan yang mungkin diteliti, dijangkau nalar, dan sesuai kemampuan peneliti dalam hal ini kemampuan akademik, biaya, dan waktu yang ada. Menurut Sugiono tahun 2013, rumusan masalah dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Sebuah masalah dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria berikut. 1. Kontribusi, memberikan kontribusi pada beberapa aspek seperti perkembangan teori baru, perbaikan metode, serta manfaat dan implikasi aplikatif. 2. Orisinalitas, tidak bersifat pengulangan terhadap penelitian lain, termasuk masalah yang serupa, kerangka konsep yang telah dijelajahi, atau pendekatan yang sudah digunakan sebelumnya. 3. Pernyataan permasalahan, yaitu harus mencakup pernyataan penelitian dan gambaran asosiasi antara 2 atau lebih fenomena yang dapat diukur, dan yang terakhir aspek layakan. Berikut ini merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk membuat rumusan masalah karya ilmiah, yaitu ada 5. Yang pertama, tentukan tipe karya ilmiah apa yang akan dibuat, persiapkan sumber referensi dari berbagai sumber, memperluas atau menyempitkan topik, bangun permasalahan dari topik, uji SWOT. Kita harus juga memperhatikan bagaimana caranya membuat formulasi sebuah permasalahan yang baik. Berikut ada penjelasannya, yaitu dengan menurunkan masalah dari teori yang sudah ada seperti permasalahan pada penelitian eksperimental dan dari observasi langsung di lapangan seperti yang sering dilakukan oleh para ahli sosiologi. Di sini kita masuk ke dalam tujuan penelitian, yang dimana merupakan pernyataan singkat dalam bentuk kata kerja yang dihasilkan dapat diamati dan dapat diukur dan berisi hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. 2. Tujuan teoritis, yaitu usaha peneliti untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Tetapi penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Dan yang ketiga, tujuan praktis, yaitu penelitian untuk menemukan sesuatu pengetahuan yang dengan teliti dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Ada beberapa jenis tujuan praktis sebagai berikut, yaitu tujuan umum yang mengandung uraian tujuan penelitian secara garis besar, dan yang kedua, tujuan khusus yang mengandung uraian tujuan penelitian secara lebih terperinci. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan melakukan langkah-langkah spesifik sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi rata-rata tingkat ketepatan terminologis medis yang ditulis oleh tenaga medis pada formulir resume medis elektronik di unit rawat jalan. 2. Menghitung persentase keakuratan kode diagnosis ICD-10 yang dihasilkan oleh petugas coding berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem RME. 3. Menganalisis hubungan antara kelengkapan istilah medis digital dengan tingkat keberhasilan verifikasi klaim asuransi pasien rawat jalan. 4. Mengevaluasi kendala teknis dan personal yang dihadapi petugas rekam medis saat melakukan validasi kode diagnosis pada aplikasi rekam medis elektronik.
ini harus jelas, spesifik, dan selaras dengan rumusan masalah serta menjadi arah utama dalam seluruh proses penelitian. Yang pertama, sebagai arah penelitian, tujuan penelitian menjadi kompas yang memastikan penelitian berjalan sesuai jalur. Kegiatan seperti pemilihan metode, instrumen pengumpulan data, dan analisis diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dua, sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian. Keberhasilan penelitian diukur dari sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Jika tujuan tercapai, penelitian dianggap valid dan tepat sasaran. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan metode penelitian. Tujuan penelitian mempengaruhi desain penelitian, juga menentukan teknik sampling, instrumen pengumpulan data, serta jenis analisis, statistik atau tematik yang digunakan. Selanjutnya, sebagai dasar penentuan hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, tujuan penelitian menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis yang kemudian diuji secara empiris. Juga, selanjutnya sebagai panduan dalam pelaporan hasil penelitian, struktur pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan sejak awal. Itu juga sebagai sarana komunikasi ilmiah, tujuan penelitian memberi informasi kepada pembaca, sponsor penelitian, atau pihak terkait mengenai manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut. Kita masuk ke dalam manfaat penelitian. Manfaat penelitian menunjukkan seberapa jauh penelitian tersebut bermanfaat bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan bagi penggunaan praktis. Secara umum, manfaat penelitian di bidang kesehatan antara lain: 1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mendeskripsikan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. 2. Hasil penelitian dapat menggambarkan potensi kemampuan sumber daya baik, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya dalam mendukung pengembangan kesehatan. 3. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan alternatif solusi terkait dengan penyebab masalah kesehatan atau kendala lainnya yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. 4. Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan tindak lanjut berupa pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan kesehatan. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat menggambarkan secara kuantitas dan kualitas keadaan suatu pelayanan kesehatan. Yang terdiri dari dua aspek. Yang pertama, manfaat teoretis. Hasil penelitian di bidang kesehatan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian di bidang kesehatan dapat digunakan sebagai masukan terhadap kebijakan di tingkat manajemen ataupun praktisi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Dalam bagian ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami konteks penelitian, mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, dan membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Langkahnya yaitu: 1. Menentukan masalah atau topik. 2. Menelaah semua perpustakaan dan atau penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi minat peneliti. 3. Kemudian merumuskan masalah penelitian atas dasar konsep yang disesuaikan dengan daerah yang berbeda secara geografis, sosial, budaya, kondisi, dan situasi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Atas dasar telaah dan kritik tersebut, peneliti mengembangkan kerangka teoritis dan atau kerangka konsep serta hipotesis penelitian. Dan yang terakhir, menyusun ringkasan yang menjelaskan keunikan atau perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Kriteria pemilihan kajian bahan pustaka adalah relevan, kelengkapan, dan kemutakhiran. Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah KTI, skripsi, tesis, atau disertai dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah tersebut. Kedua, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, juga menunjang pembatasan dan perumusan masalah. Kedua, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Tiga, membantu menentukan desain penelitian. Dan yang terakhir, membantu pemilihan prosedur pengumpulan data. Berikut cara mencegah plagiarisme, yaitu plagiarisme adalah tindakan pencurian ide, pemikiran, atau tulisan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang digunakan oleh penulis seolah-olah merupakan ide atau pemikiran atau tulisannya sendiri. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, mendefinisikan plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Menurut Sulistyo, plagiarisme terbagi menjadi beberapa jenis atau klasifikasi. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata, penulis menggunakan atau mengutip kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumber kutipannya. Kedua, plagiarisme atas sumber, penulis menggunakan gagasan seseorang namun tidak secara lengkap menyebutkan pemilik gagasan tersebut. Ketiga, plagiarisme kepengarangan, penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Tindakan ini dilakukan dengan kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Yang keempat,
plagiarisme diri sendiri. Penulis menggunakan materi yang sudah dipublikasikan sebelumnya atau mengambil sebagian dari materi yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa sepengetahuan penulis yang lain. Yang kelima, plagiarisme ide, yaitu plagiarisme jenis ini relatif sulit dibuktikan karena ide sendiri bersifat abstrak dan ada kemungkinan adanya dua ide yang identik dari dua pencipta yang berbeda. Dan yang terakhir, plagiarisme dari akses elektronik atau internet. Saat ini akses informasi sangat mudah dengan menggunakan internet. Terdapat banyak jurnal online, baik nasional maupun internasional, sehingga kemungkinan rentan untuk terjadinya plagiarisme. Baik, di sini kita masuk ke dalam kasus yang pertama. Seorang mahasiswa kedokteran ingin melakukan penelitian eksperimen yang membutuhkan alat pemindai otak yang sangat canggih, tetapi di kampusnya tidak memiliki alat tersebut dan biaya sewanya sangat mahal melebihi biaya yang ia miliki. Dari kasus di atas berkaitan dengan A. Ethical, B. Novelty, C. Relevant, B. Feasibility, E. Interesting. Jawabannya adalah E. Interesting. Penelitian yang dilaksanakan harus menarik karena kegiatan penelitian akan menyita pikiran, tenaga, waktu, serta biaya yang akhirnya akan memunculkan berbagai kendala dalam pelaksanaan penelitian yang dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan penelitian. Kasus yang kedua, seorang peneliti melakukan studi dampak psikologi isolasi mandiri pada remaja. Hasil penelitian ini kemudian disusun menjadi sebuah buku panduan langkah demi langkah bagi orang tua untuk menangani kecemasan anak di rumah. Dari kasus di atas, penelitian ini memiliki tujuan A. Teoritis, B. Praktis, C. Akademis, D. Umum, E. Khusus. Jawabannya adalah B. Praktis. Tujuan penelitian praktis adalah penelitian untuk menemukan suatu pengetahuan yang dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Dan soal kasus yang ketiga, seorang mahasiswa memindah satu halaman penuh dari laporan kerja praktik lapangan milik seniornya ke dalam skripsinya. Ia mengganti nama rumah sakit, namun tetap mengklaim bahwa seluruh analisis sistem rekam medis itu adalah hasil pikirannya. Dari kasus di atas, hal tersebut adalah A. Plagiarisme ide, B. Plagiarisme sumber, C. Plagiarisme kepengarangan, D. Plagiarisme diri sendiri, E. Plagiarisme kata diri. Jawabannya adalah C. Plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Tindakan ini dilakukan dengan kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Baik, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya juga akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Kerangka teoritis adalah kerangka yang berisi penjelasan mengenai teori apa yang akan digunakan dan disajikan landasan atau acuan oleh peneliti yang juga disertai dengan asumsi teoritis untuk menjelaskan fenomena apa yang akan diteliti seorang peneliti. Peranan kerangka teori dalam penelitian adalah 1. Memberi kerangka pemikiran bagi penelitian. 2. Membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian. 3. Memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data serta fakta. 4. Mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan runtut. 5. Membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. 6. Memberikan acuan yang menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Dan yang ketujuh, memberikan dasar-dasar konseptual dan merumuskan definisi operasional. 8. Membantu mendudukkan secara tepat dan rasional dalam mensintesis dan mengintegrasikan gagasannya. Langkah-langkah menyusun kerangka teori. 1. Memahami topik. 2. Penelitian menentukan variabel penelitian. 3. Mencari teori relevan. 4. Menyusun kerangka teori. 5. Menyusun hipotesis. 6. Menguji hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka konsep yang merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel yang dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakannya sebagai landasan untuk penelitiannya. Tujuan membuat kerangka konsep. 1. Memberikan penjelasan secara visualisasi hubungan variabel-variabel penelitian. 2. Meningkatkan ketajaman pemahaman tentang variabel-variabel yang akan diteliti. 3. Mempertegas ruang lingkup penelitian. 4. Dapat dijadikan bahan untuk pemilihan jenis desain penelitian. Langkah-langkah dalam membuat kerangka konsep penelitian. Ada 7. Yang pertama, identifikasi kembali topik penelitian, terutama variabel penelitian. 2. Identifikasi kerangka teori dalam tinjauan pustaka sebagai dasar membuat kerangka konsep. 3. Gambarkan melalui skema hubungan antar variabel yang akan diteliti. 4. Pastikan semua variabel penelitian yang akan diteliti sudah diakomodir dalam skema kerangka konsep penelitian. 5. Jika dalam gambar kerangka konsep penelitian ada variabel yang tidak diteliti, maka yang keenam, berikan keterangan atau penjelasan atau secara umum garis menunjukkan variabel yang diteliti dan garis putus-putus menunjukkan variabel yang tidak diteliti. Dan yang terakhir, berikan uraian
secara singkat dan jelas bagaimana konsep-konsep tersebut mempengaruhi konsep atau variabel yang lain. Syarat kerangka konseptual yang baik menurut Surahman, Rahmat, dan Supardi tahun 2016 meliputi 1. Variabel yang jelas, 2. Hubungan antar variabel, 3. Kejelasan dan kemudahan pemahaman. Hipotesis berasal dari kata hupo dan tesis. Hupo artinya sementara atau lemah keberadaannya, dan tesis artinya pernyataan atau teori. Hipotesis pada dasarnya merupakan preposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan suatu keputusan atau pemecahan persoalan ataupun penelitian lebih lanjut. Ciri perumusan hipotesis yang baik. 1. Merupakan kalimat deklaratif. 2. Mengekspresikan korelasi dua variabel atau lebih. 3. Merupakan jawaban tentatif atau sementara terhadap masalah. 4. Memungkinkan untuk dibuktikan secara empiris. Merumuskan hipotesis sebenarnya tidak ada aturan umum, namun hipotesis dapat dikatakan baik apabila memenuhi 4 buah kriteria. Menurut Suharsini tahun 2020. Yang pertama, hipotesis hendaknya menyatakan rumusan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kedua, hipotesis hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, dan padat. Dan yang ketiga, hipotesis mungkin untuk diuji. Hipotesis dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritis dan dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Sebuah hipotesis berdasarkan hasil uji statistik yang sesuai dapat ditolak atau diterima atau gagal menolak. Sehingga, bila kesimpulan hasil uji hipotesis adalah menerima hipotesis 0, maka secara statistik dapat dikatakan bahwa A. Tidak terdapat perbedaan antara variabel yang diperbandingkan atau B. Kedua variabel yang dibandingkan sama dengan 0. Bila kesimpulan hasil uji hipotesis adalah menolak hipotesis 0, maka secara statistik dapat dikatakan bahwa A. Terdapat perbedaan antara variabel yang diperbandingkan atau B. Variabel satu lebih besar atau kecil dibandingkan variabel lain. Jenis-jenis hipotesis. 1. Dilihat dari arah penolakannya. Terdapat dua macam, yaitu uji hipotesa dua sisi atau two tail, dan yang kedua uji hipotesa satu sisi atau one tail. Bagaimana sebaiknya menentukan kedua jenis hipotesa tersebut? Pedoman yang bisa dipakai adalah, bila kita tidak mengetahui sama sekali kondisi populasi yang akan diuji, maka sebaiknya menggunakan uji hipotesis dua pihak. Dan bila kita memiliki perkiraan bahwa nilai hasil perhitungan statistik sampel lebih besar atau lebih kecil dari batas tertentu, maka sebaiknya menggunakan uji hipotesis satu sisi. Yang kedua, dilihat dari jumlah. Ada dua macam, yang pertama simple hipotesis atau hipotesis sederhana, yang kedua kompleks hipotesis atau hipotesis kompleks. Dan yang ketiga, dilihat dari hubungan antar variabel. Ada tiga macam, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis hubungan atau asosiasi. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. Yang kedua, membuktikan ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua variabel. Di sini juga ada hambatan. Merumuskan hipotesis, hambatan atau kesulitan dalam merumuskan hipotesis lebih banyak disebabkan karena hal berikut. Yang pertama, tidak adanya kerangka teori atau tidak ada pengetahuan tentang kerangka teori yang jelas. Yang kedua, kurangnya kemampuan peneliti untuk menggunakan kerangka teori yang ada. Dan yang ketiga, gagal perkenalan dengan teknik-teknik penelitian yang ada untuk merumuskan kata-kata dalam membuat hipotesis secara benar. Ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau statement, bukan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Hal ini berarti bahwa hipotesis hendaknya berkaitan dengan lapangan ilmu pengetahuan yang sedang atau akan diteliti. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Hal ini berarti suatu hipotesis harus mengandung atau terdiri dari variabel-variabel yang dapat diukur dan dapat dibanding-bandingkan. Dan yang terakhir, hipotesis harus sederhana dan terbatas. Artinya, hipotesis yang tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan pengertian serta tidak terlalu luas sifatnya. Kita masuk kepada langkah-langkah pengujian hipotesis. 1. Merumuskan HO dan HI dengan jelas sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Kedua, memilih uji statistik yang sesuai dengan asumsi sebaran populasi dan skala pengukuran data. Yang ketiga, menetapkan taraf kesignifikanan. Pertama, nilai yang biasa digunakan yaitu A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Misalnya, A sama dengan 0,01 dalam bahasa peluang berarti kira-kira 1 di antara setiap 100 kesimpulan bahwa kita akan menolak H yang sebenarnya harus diterima. Yang keempat, menghitung statistik uji berdasarkan data. Kelima, menentukan nilai kritis atau daerah kritis pengujian. Nilai kritis ini bergantung kepada asumsi sebaran populasi dan hipotesis yang akan diuji. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dengan jalan membandingkan nilai statistik dengan nilai kritis. Menurut Sugiono tahun 2013, karakteristik
alternatif hipotesis yang baik adalah merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan. Selanjutnya dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran, dan dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Klasifikasi hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau hipotesis statistik. Pada penelitian ini, hipotesis nol ini diartikan sebagai tidak adanya hubungan atau perbedaan antara dua fenomena yang diteliti. Diberi notasi atau simbol dengan HO atau H0. 2. Hipotesis alternatif atau HA adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan atau adanya hubungan antara dua fenomena yang diteliti, atau variabel bebas dengan variabel terikat. Diberi notasi atau simbol dengan HI. Selanjutnya di sini kita masuk pada contoh kasus yang pertama, yaitu seorang peneliti di unit reka medis ingin meneliti hubungan antara kelengkapan resume medis dengan kecepatan layanan klaim asuransi swasta. Peneliti tersebut menuliskan pernyataan dalam penelitiannya, HO, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelengkapan pengisian resume medis oleh dokter dengan waktu tunggu verifikasi klaim asuransi. Pernyataan dari kasus di atas termasuk ke dalam A. Hipotesis alternatif, B. Hipotesis nol, C. Hipotesis kompleks, D. Hipotesis deskriptif, dan E. Hipotesis naratif. Jawabannya adalah B. Hipotesis nol. Karena hipotesis nol ini diartikan sebagai tidak adanya hubungan atau perbedaan antara dua fenomena yang diteliti. Diberi notasi atau simbol dengan H0. Selanjutnya, seorang peneliti di RSUD ingin membuktikan apakah penggunaan sistem pengarsipan elektronik mempercepat waktu retensi dokumen dibandingkan sistem manual. Peneliti merumuskan pernyataan HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara kecepatan waktu retensi dokumen menggunakan sistem pengarsipan elektronik dibandingkan manual. Pernyataan kasus di atas termasuk ke dalam A. Hipotesis nol, B. Hipotesis satu arah, C. Hipotesis kompleks, D. Hipotesis alternatif, dan E. Hipotesis deskriptif. Jawabannya adalah D. Hipotesis alternatif, karena hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan atau adanya hubungan antara dua fenomena yang diteliti. Kita masuk ke contoh kasus yang ketiga. Seorang peneliti manajemen informasi kesehatan ingin menguji teori organisasi yang menyatakan bahwa insentif finansial meningkat produktivitas kerja. Penelitian merumuskan hipotesis jika petugas coding diberikan bonus per berkas, maka jumlah berkas yang dikode per hari akan meningkat. Peneliti lalu melakukan pengumpulan data untuk membuktikan pernyataan tersebut. Jenis pendekatan hipotesis yang digunakan kasus di atas adalah A. Hipotesis induktif, B. Hipotesis deskriptif, C. Hipotesis kualitatif, E. Hipotesis observatif, E. Hipotesis deduktif. Jawabannya adalah E. Hipotesis deduktif, karena hipotesis deduktif adalah jenis pendekatan hipotesis yang dimulai dengan teori atau asumsi yang sudah ada, kemudian dikembangkan dengan hipotesis yang spesifik untuk diuji. Baik, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.